warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini kami dari kelas PAK 2024D kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran saintifik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, NIM 041 dengan Nadia Zalfa Rahmatullah. Lalu, 083 dengan Suci Fadila Risti. Selanjutnya ada 085 Gita Putri Rahayu. Ada 088 Ratna Dwi Fitriani. Selanjutnya ada NIM dengan 155 Fatma Nisa Nafila. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat model pembelajaran saintifik. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang konsep pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sintaks pembelajaran saintifik. Untuk latar belakang, pembelajaran abad ke-21 menuntut peserta didik aktif, kritis, dan mampu membangun pengetahuan secara mandiri. Oleh karena itu, model pembelajaran saintifik menjadi pendekatan yang relevan karena menekankan proses berpikir ilmiah melalui langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Penerapan model pembelajaran saintifik juga sejalan dengan kurikulum 2013 yang berpusat pada peserta didik. Dalam prosesnya, siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi dilatih untuk menemukan konsep melalui observasi, pengumpulan data, dan analisis secara sistematis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan demikian, pemahaman mengenai hakikat model pembelajaran saintifik, konsep pendekatan ilmiah, serta sintaks pelaksanaannya sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Penguasaan konsep tersebut membantu guru menciptakan pembelajaran aktif, terstruktur dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengharuskan siswa dapat berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya mampu memecahkan masalah. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang mempunyai proses membantu makna dari informasi aktual dengan kerangka konseptual. Pendekatan saintifik atau science approach merupakan model pembelajaran yang pada prosesnya berisi tentang kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, melakukan kegiatan eksperimen, menanya, mengolah informasi, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diharapkan bisa mendorong siswa untuk mencari tahu berbagai sumber melalui observasi dan tidak hanya diberitahu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hakikat model pembelajaran saintifik. Di mana hakikat model pembelajaran saintifik ini adalah pembelajaran yang menggabungkan proses kerja ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pada pendekatan ini, peserta didik menjadi pusat pembelajaran karena mereka aktif melalui langkah 5M, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan hasil. Jadi, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Oleh karena itu, hakikat utamanya adalah melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan juga berbasis pada fakta, sehingga mereka mampu menemukan konsep secara mandiri. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik model pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek aktif yang mencari tahu.
mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan sendiri. Sementara guru ini berperan sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu melibatkan keterampilan proses sains. Pembelajaran ini dilakukan melalui tahapan ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan atau yang biasa kita sebut sebagai 5M untuk membangun konsep atau prinsip. Yang ketiga yaitu melibatkan prinsip-prinsip kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang terakhir yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Jadi aktivitas seperti diskusi kelompok ataupun presentasi itu dapat membangun sifat empati dan juga kepercayaan diri siswa. Di sini ada tujuan model pembelajaran saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan karakter siswa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep pendekatan ilmiah dalam pembelajaran saintifik. Di mana pendekatan ilmiah ini dalam pembelajaran saintifik merupakan proses belajar yang dimana disusun berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, dalam pendekatan ilmiah ini, peserta didik memperoleh pengetahuan dan juga jawaban melalui fakta, data, fenomena, dan juga pengalaman belajar yang secara langsung mereka alami. Jadi, bukan hanya menerima informasi dari guru. Hal ini membuat pembelajaran lebih objektif, logis, sistematis, dan juga bermakna tentunya. Oleh karena itu, dalam pendekatan ilmiah ini, siswa dilatih untuk tetap berpikir kritis, menganalisis masalah, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses pembelajaran terjadi di dalam kelas. Nah, gimana konsep pendekatan ilmiah dalam pembelajaran saintifik ini ada alurannya. Jadi, dimulai dari merumuskan masalah, di mana siswa mengidentifikasi pertanyaan dari sebuah fenomena yang ada. Kemudian, kerangka berpikir, di mana siswa ini menghubungkan adanya konsep awal. Setelah itu, ada metode penyelidikan, di mana bisa dilakukan dengan menggunakan observasi, eksperimen, maupun diskusi secara kelompok. Setelah itu, kita baru merumuskan hipotesis dengan menduga-duga atau sementara dari jawaban dari teman-teman. Kemudian kita langsung ke pengumpulan data. Setelah itu, dengan mencari informasi ataupun fakta yang ada dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita menguji adanya hipotesis. Jadi dari dugaan tersebut kita lakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan data dengan dugaan yang ada. Setelah itu kita mendapatkan hasil pembelajaran di mana ini berupa temuan dari proses pembelajaran. Nah, setelah ada hasil pembelajaran tersebut, kita bisa menyimpulkan. Jadi di bagian kesimpulan ini merupakan konsep akhir dari penelitian ataupun pembelajaran saintifik yang dimana peserta didik dapat memahami dari apa yang sudah mereka lakukan ketika observasi ataupun eksperimen ataupun diskusi itu. Nah, selain itu, mengembangkan aspek pengetahuan juga pada pendekatan ini juga membentuk sikap ilmiah, di mana seperti rasa ingin tahu, teliti, dan juga jujur terhadap data. Selain itu juga ada terbuka pada pendapatan dan juga mampu bekerja sama secara tim. Nah, dengan demikianlah pendekatan ilmiah ini sangat sesuai jika digunakan untuk mewujudkan pembelajaran abad 21, yang dimana menekankan pada critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity, atau sering kita sebut sebagai 4C.
Baiklah, yang selanjutnya ada mengenai sintaks pendekatan saintifik, yakni langkah-langkah yang harus ada dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Untuk langkah-langkah yang pertama, yakni mengamati. Nah, adanya langkah mengamati ini merupakan tantangan bagi siswa untuk bisa mengeksplorasi rasa keingintahuannya. Kegiatan mengamati ini merupakan kegiatan yang dimana siswa ini mulai mengidentifikasikan melalui indera penglihat seperti membaca, menyimak, maupun mendengar mengenai pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Yang kedua, ada tahap menanya. Nah, menanya ini merupakan kegiatan siswa dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan sehingga kegiatan menanya merupakan kegiatan lanjutan dari mengamati ataupun menyimak pembelajaran tadi. Nah, kegiatan menanya ini merupakan bentuk untuk melatih siswa dalam membentuk pemikiran yang kritis dan juga mengembangkan rasa keingintahuannya lebih jauh lagi sebelum kita lanjut ke tahap pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk tahap yang ketiga, yakni tahap mendata ataupun mengumpulkan data. Nah, pada kegiatan ini, siswa bertugas untuk mencari informasi untuk dianalisis lebih lanjut dan juga untuk dapat disimpulkan nantinya. Nah, adanya pengumpulan data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yakni membaca buku, bereksperimen, berdiskusi dengan teman, dan juga mengerjakan contoh-contoh soal ataupun studi kasus yang diberikan oleh guru. Yang keempat, yakni kegiatan mengasosiasi atau mengorganisasikan data. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan siswa mulai memproses informasi yang telah dikumpulkan dan menganalisis data untuk membandingkan data yang valid ataupun tidak. Nah, adapun guru dalam kegiatan ini biasanya memberikan masukan, koreksi, dan juga tanggapan dari apa yang telah disampaikan siswanya. Jadi siswa menyampaikan data yang diperoleh dari kegiatan mengamati, menanya, dan juga mengumpulkan data itu tadi. Dan di sini guru mengasosiasikan supaya data yang diperoleh oleh siswa tetap sesuai dengan pembelajaran. Yang terakhir ada kegiatan mengkomunikasikan. Nah, kegiatan mengkomunikasikan ini adalah siswa bertugas menyampaikan hasil pengamatan, yakni pengumpulan datanya tadi, kemudian disajikan dalam bentuk hasil pengamatan dan dikomunikasikan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan mengkomunikasikan ini biasanya siswa mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok yang sudah dibuat. Nah, jadi kita mengkomunikasikan hasil diskusi maupun pengumpulan data, membuat pertanyaan yang sudah diasosiasikan tadi ke seluruh kelas dengan dampingan guru, baik memberikan saran, tanggapan, maupun masukan. Nah, yang terakhir, ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan pendekatan saintifik. Nah, diantaranya dalam metode pembelajaran problem-based learning, kemudian ada project-based learning, dan juga discovery atau inquiry-based learning, dan yang terakhir adalah cooperative learning. Itu adalah model-model yang dapat digunakan menggunakan pendekatan saintifik. Ini ada contoh implementasi model pembelajaran saintifik. Yang pertama ada mengamati. Nah, kegiatan mengamati ketika pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Bondowoso dimulai dengan mengamati gambar tentang materi milkiah yang telah disediakan oleh guru. Nah, pada implementasi mengamati ini, guru tidak hanya diam, melainkan menjelaskan atau menerangkan materi tentang milkiah supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebagai guru itu harus mempersiapkan RPP terlebih dahulu, sehingga dalam proses pembelajaran memang mengacu pada RPP yang telah dibuat tadi. Nah, tugas siswa dalam kegiatan mengamati yaitu memperhatikan dan mendengarkan materi yang telah disediakan oleh guru. Dengan demikian, kegiatan mengamati ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam memenuhi rasa keingintahuannya. Lalu selanjutnya, ada menanya. Nah, pada pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Bondowoso dalam kegiatan menanya,
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun pertanyaan sesuai pelajaran yang telah diamati sebelumnya. Dan guru juga biasanya menunjuk salah satu siswa secara langsung untuk menyebutkan pertanyaan yang telah dibuat, bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan data. Nah, pada kegiatan ini siswa dapat mencari informasi yang lebih banyak berkaitan dengan materi, dapat dikumpulkan melalui informasi biasanya yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber buku, berdiskusi, melihat fenomena atau mengerjakan contoh-contoh soal. Nah, adapun kemampuan yang diharapkan dalam mengumpulkan data ini adalah untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, sopan, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu selanjutnya ada mengasosiasi. Jadi kegiatan mengasosiasi dalam pembelajaran siswa melakukan perbandingan informasi dari sumber yang telah dikumpulkan dengan pemahaman yang diketahui siswa. Nah, hasil dari mengasosiasi ini dapat dijadikan kesimpulan. Di SMA Muhammadiyah Bondowoso sendiri pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, dalam kegiatan mengasosiasi, siswa ini memilih milah data informasi serta menganalisis data yang valid. Nah, guru juga memberikan masukan dan juga tanggapan kepada siswa serta memberikan koreksian pada siswa yang kurang paham tentang materi tersebut yang bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Lalu selanjutnya ada mengkomunikasikan. Jadi kegiatan terakhir pada pembelajaran model saintifik adalah kegiatan mengkomunikasikan, yang mana siswa bertugas untuk mepresentasikan hasil diskusi atau menyampaikan hasil tugas yang telah disusun sebaik rupa. Nah, biasanya setelah siswa menyampaikan hasil, seorang guru memberikan kesimpulan supaya siswa lebih paham dan memberikan klarifikasi apakah hasil tugas dari siswa benar atau perlu perbaikan. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Bondowoso ini, pada kegiatan mengkomunikasikan, siswa ini mempresentasikan hasil tugasnya dengan berkelompok dan maju ke depan. Nah, dalam kegiatan presentasi ini, setiap kelompok memiliki keberagaman dan kreativitasnya sendiri pastinya. Nah, sehingga ketika siswa berpresentasi, guru pendidikan agama Islam ini menilai sesuai sikap dan juga keterampilan. Baik teman-teman, selesai sudah penjelasan materi metode pembelajaran saintifik dari kelompok kami. Jadi selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu, model pembelajaran saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar melalui langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan berdasarkan fakta serta pengalaman langsung. Melalui pembelajaran saintifik, kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis, siswa dapat berkembang sekaligus melatih keterampilan pemecahan masalah dan komunikasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu meningkatkan kualitas hasil belajar serta karakter siswa. Nah teman-teman, dari materi yang sudah kami jelaskan, kami mengambil dari berbagai sumber, diantaranya buku, jurnal, dan web seperti yang ada di tampilan layar ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata ukurannya. Jika ada masukan, kritik, dan saran bisa dikirim di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.